Hari ini kita akan mengenal tentang Canva, bagaimana itu cara menggunakan Canva, bagaimana tentang sejarah Canva, dan memulai terlebih dahulu. Hari ini kita memulai dengan pendahuluannya, gambaran umum dan pengenalan singkat Canva, kemudian bagaimana memulai membuat Canva, proses pendaftaran dan memilih template desain itu seperti apa. Kemudian elemen desain Canva, pengenalan berbagai elemen desain itu ada apa saja. Kemudian menambahkan teks, bagaimana nanti kita edit, kemudian menambahkan teks, memilih font, memilih gaya. Kemudian kita akan menutup dengan breakout room session, di mana nanti breakout room session ini akan waktunya lama ya. Nanti kira-kira kita dikasih waktu 1 jam untuk bekerja bersama kelompok. Nah, sejarah Canva. Canva itu didirikan di Sydney, di Australia oleh Melanie Perkins, Cliff O'Brecht, dan Cameron Adams pada 1 Januari 2012. Pas banget tahun baru nih. Jadi pada tahun pertamanya, Canva mencatatkan jumlah pengguna sebanyak 750.000 orang. Pada April 2014, seorang pakar teknologi dan sosial media, Guy Kawasaki, bergabung ke perusahaan sebagai promotor jenama. Pada 2015, Canva for Work diluncurkan dan berfokus pada bagian pemasaran. Maksudnya, setelah di-develop dari tahun 2012, kemudian di-develop lagi karena ada seorang pakar teknologi di tahun 2014, kemudian Canva ini ready untuk digunakan pada tahun 2015. Yang pada waktu itu saya sempat sih download Canva pada tahun 2015, tapi Canva itu masih belum seperti sekarang ya. Template-templatenya tuh masih terbatas dan juga masih apa namanya, loadingnya itu kalau misal di website tuh masih lama banget gitu. Masih berat gitu rasa-rasanya gitu. Jadi kemudian Canva ini merupakan platform berbasis cloud yang menyediakan perpustakaan luas template. Jadi dia tuh punya apa ya? Punya perpustakaan penyimpanan data sendiri itu yang sangat besar, yang kita tuh tidak perlu menyimpan di mungkin drive kita atau apapun itu. Setahu saya di Canva saya sudah mungkin ratusan kerjaan yang ada di Canva saya, dan itu free, dan itu kita bisa simpan kapanpun di sana. Kemudian dia ada banyak sekali template, elemen desain, ada contoh-contoh yang bisa kita gunakan templatenya, dan kemudian Canva ini adalah alat untuk membuat desain yang menarik secara visual untuk berbagai keperluan, seperti posting media sosial, presentasi, pamflet, kemudian ada bikin invoice juga, ada bikin dokumen, ada bikin report, laporan, dan masih banyak lagi. Jadi Canva ini memang didesain untuk memudahkan kita untuk apa ya, berkreasi gitu dengan dokumen-dokumen kita, termasuk CV pun bisa didesain menggunakan Canva. Nah, Canva, fitur aksesibilitas Canva. Canva memiliki fitur aksesibilitas bawaan seperti dukungan pembaca layar dan navigasi keyboard, sehingga lebih mudah bagi pengguna penyandang disabilitas untuk membuat dan mengedit desain. Contohnya Canva itu punya semacam mikrofon gitu yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa memberikan semacam perintah gitu untuk Canva. Kemudian di Canva juga sudah aksesnya tentang artificial intelligence seperti robot seperti itu. Jadi kita bisa dimudahkan untuk memberikan perintah bagaimana Canva itu memberikan kita saran-saran contohnya kalau misal dokumen kita masih ada yang kurang atau yang salah, itu kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Canva tersebut. Nah, yuk membuat akun Canva. Ini adalah proses pendaftaran untuk Canva gratis, tapi fiturnya tuh masih terbatas kalau yang gratis. Jadi Canva itu sudah ada yang berbayar, ada yang pro. Kemarin saya dapat bocoran nih dari Bli Wisnu dan juga tim di network, bahwa tim di network sudah memberikan akses untuk Canva yang pro. Pro itu yang berbayar untuk teman-teman di sini. Tapi memang teman-teman di sini harus menerima aksesnya terlebih dahulu melalui email. Nanti mungkin bisa dicoba ya habis ini.
Nah, ini adalah cara mendaftarkan Canva terlebih dahulu. Nah, yang belum punya Canva tadi saya sudah sempat dengar dari Bapak Ibu beberapa sudah ada yang punya Canva, sudah ada yang daftar Canva. Nah, ini adalah langkah mendaftar Canva melalui laptop. Nah, kalau melalui laptop itu sebenarnya sama saja sih laptop maupun handphone. Itu kita ke Google dulu, ke website atau di pencarian, kita ke canva.com lalu pilih daftar. Kalau misal lewat Google biasa kalau lewat Google biasanya Canva gitu aja terus nanti kita pilih Canva nanti dia akan ke canva.com lalu pilih daftar. Kemudian nomor 2 dari halaman pendaftaran pilih lanjutkan dengan email atau kalau lanjutkan dengan email ini kalau sudah terkoneksi ya laptop atau handphone Bapak dan Ibu ke Google atau ke emailnya itu langsung aja lanjutkan dengan email tapi kalau belum apa terkoneksi dengan email, tidak terkonek device-nya atau perangkatnya tidak terkonek, nah Bapak Ibu bisa daftarkan dengan email kantor. Ini maksudnya bisa email kantor atau email pribadi juga bisa. Kemudian masukkan alamat email yang ingin digunakan di Canva, lalu pilih lanjutkan. Setelahnya, masukkan nama akun pilihan Anda. Klik buat akun, masukkan kode yang dikirimkan Canva ke email Bapak Ibu nanti biasanya sehabis mendaftar itu Canva akan mengirimkan ke email Bapak Ibu. Bapak Ibu akan cek dulu ke email Bapak Ibu, kemudian nanti ada yang dari Canva diklik saja untuk verifikasi biasanya. Kemudian dari verifikasi di situ Bapak Ibu akan ditujukan untuk mengatur kata sandi di pengaturan. Kemudian pelajari menyiapkan atau mengubah kata sandi. Bagaimana cara mengubah kata sandi? Nanti di sana ada perintahnya juga pada saat pendaftaran. Kemudian verifikasi lagi alamat email Anda dengan mengikuti langkah-langkah dalam email yang akan dikirimkan. Jadi kembali lagi ke eh, email Bapak Ibu nanti akan ada pesan dari Canva gitu. Masukkan kode konfirmasi dari email yang tadi dari Canva tadi ke Canva-nya. Kalau ini langkah mendaftar Canva dari handphone sama dari aplikasi Canva atau kalau belum download biasa lewat Google bisa atau download juga boleh. Nanti masuk ke Canva, daftar sama sebenarnya tidak beda jauh sih dengan langkah-langkah yang menggunakan menggunakan laptop. Nah, ini adalah tampilan halaman utama Canva jika melalui komputer, jika melalui laptop. Jadi gambar di samping ini merupakan tampilan halaman utama Canva melalui komputer. Terdapat banyak sekali fasilitas yang diberikan Canva, seperti template dokumen. Di sini ada presentasi, ada sosial media, ada video print, mobile video, ada print produk, ada dan flyer, kemudian ada Instagram poster, Square, dan masih banyak lagi. Jadi Anda bisa pilih sesuai kebutuhan Anda. Misal, oh saya di atas ini saya pengen bikin em, apa ya yang gampang, bikin presentasi. Saya pengen bikin presentasi, klik nanti di bagian presentasi ini. Nanti akan muncul banyak sekali template. Nanti saya tunjukkan di bagian template-nya. Tapi di sini Bapak dan Ibu bisa memilih apa yang dibutuhkan terlebih dahulu. Kayak misal kelompok kemarin kelompok berapa ya saya lupa. Butuh bikin poster kan. Di sini juga ada bikin poster atau flyer. Nanti klik aja di bagian flyer ini biasanya ukurannya sudah disesuaikan flyer itu biasanya ukurannya berapa. Tapi kalau misal Bapak Ibu punya ukuran yang spesifik, itu ukurannya juga bisa disesuaikan di Canva. Nanti cari customize size atau customize size itu berarti cari
apa ya, customize size. Cari sesuai, pokoknya bisa ukuran Bapak Ibu yang diinginkan dokumennya. Saya sambil cari ini terjemahannya. Ukuran ukuran custom. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa cari ukuran custom di bagian unggah, di dekat bagian unggah. Nanti Bapak dan Ibu tinggal masukkan panjang dan lebarnya si dokumen yang diinginkan. Kemudian kita masuk nih. Kalau misal tadi contohnya adalah presentasi ya, bikin presentasi. Nanti akan muncul lembaran kosong seperti ini, seperti pada di gambar. Kemudian di bagian desain ini nanti akan muncul beberapa template yang Bapak Ibu bisa pilih. Ini akan banyak sekali bisa di-scroll. Terdapat fitur cari juga di bagian atas. Itu di mana Bapak Ibu bisa memilih gaya atau desain yang Bapak Ibu suka. Seperti contohnya masukkan kata kunci desain yang Bapak Ibu suka tuh minimalis atau yang simple. Itu nanti tinggal dimasukkan saja, kemudian nanti pilihan template-nya akan muncul banyak sekali di bagian sini. Begitupun berlaku untuk konten yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu harus pastikan juga bahwa template yang dipilih itu tidak ada mahkotanya. Yang maksudnya ada mahkotanya ini tuh adalah yang pro. Pro itu yang berbayar. Kalau misal akun Bapak Ibu gratis, pilih yang pro, nanti tidak bisa di-download filenya. Seperti itu. Kalau misal akunnya free, pilih yang tidak ada mahkotanya. Supaya nanti dokumennya bisa di-download gitu. Kalau misal tadi Bapak Ibu sudah di-invite sama di network sebagai tim, dan di network kan sudah kampanye sudah berbayar, jadi Bapak Ibu bisa pilih juga. Kalau sudah menerima ya, tadi undangannya, menerima undangan sebagai tim, Bapak Ibu bisa nanti pakai yang berbayar gitu. Jadi pilihannya lebih luas lagi, lebih banyak lagi opsinya. Gitu. Nah, kita akan menjelajahi tentang fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di Canva. Itu fiturnya ada apa aja di Canva? Kan tadi Bapak Ibu udah ada yang daftar Canva. Nih ya, fitur-fitur di Canva itu tuh yang seperti ini, ada logo-logonya di sebelah sini nih. Ini fitur dashboard di Canva. Bapak dan Ibu akan familiar nanti pada saat menggunakan Canva. Itu akan familiar dengan logo-logo ini karena akan pada saat edit atau mengedit itu pasti akan ketemu terus sama ini. Kita akan pelajari satu-satu. Pertama adalah desain. Jadi tombol desain. Di desain ini, fitur ini memungkinkan Anda untuk memilih dan membuka template desain yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Seperti membuat poster, brosur, presentasi, atau konten media sosial. Itu nanti akan banyak pilihannya. Kemudian yang kedua adalah elemen. Elemen itu adalah perpustakaan yang menyediakan berbagai elemen desain seperti nanti ada gambar. Jadi kalau misal Bapak dan Ibu cari gambar atau foto sesuatu, carinya di elemen. Jadi tidak perlu upload-upload, dan mereka biasanya fotonya udah yang high quality atau ukurannya sudah memang bagus, kualitas gambarnya juga bagus. Cari gambar di sana, cari video juga di sana, ada di elemen, di bagian elemen. Kemudian cari icon, itu juga ada di bagian elemen. Kemudian bentuk garis seperti yang di background saya ini, bentuk garis ini tuh dapatnya dari elemen juga. Dan yang lainnya dapat Anda, eh, kalau misal nanti Anda Bapak Ibu ketemu gambar yang diinginkan, nanti tinggal dipencet aja terus diseret ke kertas kosong tadi gitu. Nanti kita akan pelajari bersama. Terus habis itu selanjutnya adalah teks, di mana fitur ini memungkinkan Bapak Ibu untuk menambahkan, mengedit, dan memformat teks dalam desain
Bapak Ibu dengan mudah. Bapak Ibu dapat memilih jenis font, ukuran warna, dan gaya teks yang diinginkan. Jadi melalui teks ini Bapak dan Ibu tuh nanti bisa juga eh, mengunggah font. Misal fontnya belum ada di Canva, itu nanti bisa diunggah. Kita bisa download dulu dari sumber yang lain, kemudian setelah di-download kita bisa upload ke Canva. Gitu. Ini untuk brand, fitur ini membantu Anda untuk mengelola identitas merek Anda dengan menyimpan warna, font, dan aset merek lainnya, sehingga Anda dapat dengan mudah menggunakannya dalam desain Anda untuk menjaga konsistensi. Maksudnya apa? Nah, di sini nanti biasanya kalau misal Bapak Ibu sudah punya warna seragam untuk produk Bapak Ibu atau untuk branding, itu kan biasanya ada 4-5 warna ya. Nah, itu kan nggak mau kan Bapak Ibu harus cari-cari lagi warnanya setiap edit dokumen baru. Nah, di situ kita bisa sebenarnya menyimpan yang memang kita sering gunakan, yang akan kita selalu gunakan. Nanti kita tinggal sesuaikan aja. Warna itu akan muncul di bagian warna terus gitu. Jadi nggak perlu masukin satu-satu. Ini mungkin saya nanti masih susah ngebayanginnya, tapi nanti kita akan belajar bareng, explore di waktu di grup. Kemudian ada pilihan juga upload atau unggah, di mana fitur ini memungkinkan Anda untuk mengunggah gambar, file gambar, video, atau aset lain dari perangkat Anda ke dalam Canva, sehingga Anda dapat menggunakannya dalam desain. Tapi biasanya juga di Canva ini eh, punya keterbatasan ukuran video biasanya. File dia tidak terlalu besar, kalau tidak salah 500 MB untuk ukuran filenya. Jadi kalau Bapak Ibu punya foto-foto kegiatan atau foto-foto produk bisa juga diunggah di Canva gitu. Terus draw atau gambar. Dengan fitur ini, Bapak Ibu dapat menggambar atau menambahkan elemen visual seperti grafis, bentuk, atau coretan tangan secara langsung ke dalam desain Anda. Tidak hanya garis atau bentuk ya, tapi kadang kan kita ada semacam membuat invoice atau dokumen ya. Nah, nanti tanda tangannya tuh bisa juga melalui draw gitu, atau melalui gambar. Oke, kemudian project atau proyek. Fitur ini membantu Anda mengorganisir dan mengelola proyek desain Anda dengan lebih baik sehingga Anda dapat dengan mudah menemukan dan bekerja pada desain yang berbeda. Jadi, maksudnya adalah di mana kalau misal nanti Bapak Ibu klik bagian project ini, akan muncul file-file yang sudah pernah Bapak Ibu kerjakan di sana. Nah, di sana bisa juga nih, kalau misal tiba-tiba kita lagi mengerjakan file baru gitu kan. Terus nanti pas mengerjakan file baru, kita pengen nih, oh sepertinya saya pernah nulis ini di file yang lainnya gitu. Nah, kita carinya di bagian project ini gitu. Jadi kita nggak perlu keluar atau kita nggak perlu scroll-scroll lagi. Tapi kita bisa di project ini terus nanti kita pilih salah satu slide yang mungkin cocok dengan slide yang sekarang gitu. Jadi tidak perlu download atau tidak perlu apa namanya copy semua filenya ke dalam PPT yang baru enggak, tapi bisa langsung diekspor seperti itu. Kemudian apps atau aplikasi. Canva menyediakan berbagai aplikasi atau integrasi yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk memperluas fungsionalitas dan meningkatkan alur kerja desain Anda, seperti mengkoneksikan dengan Google Drive atau YouTube atau aplikasi-aplikasi lainnya seperti apa ya? Aplikasi gambar, aplikasi permainan pun bahkan ada. Kita bisa menggunakannya, kita bisa koneksikan di aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, salah satunya contohnya adalah kalau misal menggunakan Google Drive ya. Di aplikasi ini kita nanti tinggal koneksikan dengan Google Drive kita. Kita bisa nih kita bisa ekspor tuh apa ya? Kita bisa mengcopy gitu langsung file kita misal dari Excel yang ada Excel spreadsheet yang ada di
Google Drive kita. Nah, kita bisa langsung tuh ekspor aja dari sana dan langsung di copy di Canva gitu. Jadi kita tidak perlu membuka-buka gitu, dan kadang kalau misal kita membuka secara terpisah itu kadang tidak bisa di copy gitu kalau secara terpisah. Tapi kalau kita sudah koneksikan di Canva itu bisa langsung di copy gitu. Itu kemudian charts. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat dan menyisipkan berbagai jenis grafik dan diagram ke dalam desain Anda, seperti grafik batang atau pie chart atau grafik chart. Tapi Bapak Ibu juga mungkin, kalau saya sih biasanya saya nggak pakai chart ya. Kalau saya biasanya cari gitu. Saya biasanya cari di bagian elemen tadi. Hmm, bagian elemen mana ya? Ini di bagian elemen ini. Di bagian elemen itu biasanya maaf, di bagian desain saya itu cari pie chart atau saya cari diagram gitu. Nanti akan muncul template diagram di mana saya biasanya copy aja salah satu dari itu, terus nanti saya tinggal edit. Karena kalau misal dari chart ini biasanya saya harus kayak masukin satu-satu dari scratch gitu. Jadi saya dari awal. Jadi saya memilih untuk mencari chart desain atau apapun itu melalui desain desain ini. Untuk logo-logonya sendiri, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Atau kita mau lanjut? Siapa yang di sini sudah pernah menggunakan? Ada yang ada yang sudah pernah menggunakan Canva? Pernah, Kak. Pernah. Satu. Ada lagi? Yang belum pernah deh. Yang belum pernah berapa orang di sini yang menggunakan Canva? Saya pengen tahu yang belum pernah menggunakan Canva. Oh, udah pernah semua nih ya? Baru satu kali, Kak. Baru satu Kemarin kali. tugas, ya, tugas tentang logo itu. Oke, baru satu kali. Ada yang lain yang belum pernah? Ya, kalau saya cuma Ya, kemarin yang memang pada dasarnya memang saya belum, kalau masalah Canva ini memang kalau menurut saya dalam pemikirannya saya itu memang pada dasarnya memang saya belum pernah gunakan Canva. Saya coba kemarin setelah di-download Canva-nya, setelah kemarin ada lagi dari pihak dari panitia pihak network itu memasukkan email namanya itu, akhirnya saya coba gabung itu saya coba pelajari sedikit. Tapi kita kalau tidak pernah mencoba itu pasti kita tidak bisa. Kalau kita mencoba ya kita belajar salah dan benarnya itu kita coba. Tanpa mencobanya itu tidak, kalau kita tidak mencobanya pasti jelas kapan baru kita bisa bisa tahu, ingin tahu begitu. Karena segala sesuatu itu kita ingin coba dulu. Benar dan salahnya itu kita benahi sendiri. Oh ya salahnya di sini. Oh yang benarnya di sini. Ya, artinya kita dengan pikirannya kita. Saya coba kemarin itu saya pelajari. Saya coba di poster itu. Ada kemarin saya coba pelajari. Ya adalah sedikit-sedikitnya ada titik-titik temunya begitu. Artinya, oh begini caranya ya. Oh begini. Ya ini apa? Ini uh, pembuatan kalimatnya itu, template-nya itu di sini. Oh begini ya. Oh begini cara-caranya. Akhirnya ada sedikit gambaran begitu. Tapi kalau menyangkut di uh, tutorial videonya sedikitnya ada tutorialnya tuh. Oh begini kita ambil gambarnya ini, begini caranya. Oh tidak jauh beda. Ini artinya ada istilahnya adalah sedikit apa gambaran begitu. Tapi sebelum pelajari semua, tapi ya perlahan-lahan dulu, perlahan-lahan. Pasti semuanya ini kalau itu tidak, itu yang saya bilang, kalau tanpa kita mencoba ya pasti nggak bisa. Tapi kita coba dulu pelan-pelan, pasti semuanya bisa. Orang itu tanpa belajar pasti nggak bisa tahu. Harus kita belajar pelan. Jangan kita menjadi
menjadi pesimis, kita harus optimis gitu, Mbak. Itu saja menjadi masukan. Kalau saya itu begitu cara belajarnya. Oke, Mbak. Makasih banyak. Wih, mantap sekali Pak Domingus. Terima kasih sudah sharing. Benar, karena kalau nanti kan kita akan coba bersama-sama lagi. Saya akan kasih waktu cukup lama karena saya pengen Bapak Ibu sebelum nanti bikin ke kelompok, pengen explore dulu nih Canva itu seperti apa aja fiturnya, di dalamnya seperti apa. Gampang kok. Canva ini tuh nanti akan memudahkan Bapak Ibu nanti untuk misal bikin poster, untuk apa ya, untuk bikin CV bahkan, atau ingin apa namanya, sosial media, bercerita, itu tuh akan memudahkan, sangat memudahkan Bapak Ibu sekali, dan sangat apa ya, memotong waktu yang sangat cepat gitu untuk desain. Bahkan Bapak Ibu nggak perlu nge-hire lagi desainer, atau wah budgetnya kita bisa pergunakan nih, kita bisa ekspor sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Jadi Canva seru banget nanti untuk Bapak Ibu juga, untuk apa ya, untuk ya membantulah usaha Bapak Ibu atau kerjaan Bapak Ibu nantinya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Makasih banyak Pak Domingus sudah sharing dan sudah memberikan motivasi ke kita semua. Ini adalah tips. Sekarang saya mau jelaskan tips memilih template. Template itu kalau saya dipilih, saya mempertimbangkan aksesibilitasnya. Pilih template yang free. Kadang kalau saya utamakan yang free. Kalau misalkan pas saya tidak berbayar ya, yang free aja banyak yang bagus, tapi nanti kita sesuaikan lagi dengan desain yang kita mau. Eh, jadi pilih template yang free sehingga pada saat selesai template dapat diunggah dengan mudah. Kemudian untuk penggunaan awal, pilih template yang mudah saja, tidak terlalu banyak apa komponen-komponen yang membingungkan gitu. Jadi nanti kita bingung. Jadi proses bikin Canva yang bagus itu adalah proses yang sangat lama menurut saya. Saya pun belajarnya juga belajar sendiri, belajar otodidak. Saya harus, tapi saya belajarnya step by step, dari pertama explore dulu tadi sama Pak Domingus. Saya explore kira-kira, oh ini fitur yang dimiliki Canva tuh apa saja ya di sini, ini fungsinya apa. Kemudian saya latihan. Waktu awal-awal saya juga bikin desainnya jelek sekali, hanya sama kayak template, bener-bener sama template. Tapi nanti makin ke sini saya makin tahu, oh ternyata template kita tidak harus kok menyesuaikan sama templatenya. Se- kita bisa berkreativitas dengan template tadi. Kita bisa, mungkin gambar ini yang ada di background saya mungkin bisa pindahkan gitu. Atau mungkin saya bisa background ini saya jadikan besar, atau background ini, yang komponen ini, desain ini saya hapus. Ini juga bisa. Jadi sekreatif Bapak Ibu nantinya. Tapi jangan membuat itu juga apa ya, tidak, misal nanti kalau misal banyak teks-teks seperti itu, emang teks yang penting, ya sebisa mungkin teks yang penting itu terlihat gitu oleh siapa yang nanti akan baca gitu. Kemudian tips pilih template dengan kontras warna yang baik dan tata letak sederhana. Maksudnya supaya gampang dibaca, supaya tidak apa ya. Kalau misal kita bikin presentasi ya untuk calon klien kita, kan kita nggak mau nanti calon kliennya malah fokus sama gambarnya, bukan sama tulisannya gitu. Jadi kita apa namanya, sebisa mungkin memilih warna yang baik dan tata letak sederhana. Ini untuk elemen desain di Canva. Nah, kita akan belajar nih satu-satu. Di elemen itu di bagian yang ini tadi. Sebentar. Ini adalah elemen ya. Yang tadi ini adalah perpustakaan yang menyediakan berbagai elemen desain seperti gambar, icon, bentuk, garis, dan lainnya yang dapat Anda seret dan
terapkan ke dalam desain Anda. Nah, elemen itu adalah salah satu fitur yang Canva punya, tapi di elemen itu ada banyak sekali pilihannya. Nah, kita akan bahas tentang si elemen ini. Di elemen ini nanti Bapak Ibu tuh bisa ada kolom pencarian, bisa cari mau itu gambar, mau itu pokoknya sesuai keywordnya. Misal saya di kolom pencarian saya mencari em, edukasi di sekolah. Nanti akan muncul nih banyak sekali saran-sarannya. Ada foto, ada video, ada grafik, bahkan ada icon itu akan muncul. Nanti tinggal disesuaikan Bapak Ibu perlunya yang mana gitu. Kita belajar satu-satu nih dari apa aja yang ada di elemen. Ini seru. Di elemen itu ada pertama shape atau bentuk. Shape adalah elemen desain berupa bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, ada persegi, ada segitiga, dan lain-lain yang dapat Anda gunakan untuk menambahkan elemen visual ke dalam desain. Kemudian yang kedua adalah grafik. Grafik ini merujuk pada gambar vektor atau ilustrasi yang tersedia di perpustakaan Canva. Anda dapat menggunakan ini untuk memperkaya tampilan desain Anda. Contohnya, grafik ini seperti yang ada di background saya sekarang. Yang sebelah kiri ini termasuk grafik, tapi mungkin ini sudah didesain oleh desainer kali ya. Jadi ada kayak logo D-nya, mungkin Daya Project, tapi kayak yang lingkaran atau macam-macam ini yang ada di background saya. Ini Bapak Ibu bisa bisa cari grafik-grafiknya ini di di bagian grafik di elemen. Kemudian ada AI Image Generator. Ini adalah generator artificial intelligence. Kalau Bapak Ibu sekarang kan lagi ngetren ya. Fitur ini memungkinkan Anda membuat gambar dengan menuliskan deskripsi atau instruksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nah, nanti Bapak Ibu di yang AI image generator di sini generate your own atau bisa uh, memberikan instruksi menggunakan teknologi kecerdasan buatan tadi. Tinggal dipilih aja, terus tinggal masukkan, misal saya ingin gambar kucing anime yang cantik, itu nanti tinggal diketik aja, nanti dia akan mencarikan sendiri seperti itu, atau bahkan dia akan bikin foto sendiri gitu. Kemudian lanjut, di elemen itu juga ada tabel. Tabel adalah elemen yang memungkinkan Anda untuk membuat dan menyisipkan tabel ke dalam desain Anda, seperti untuk menyajikan data atau informasi terstruktur. Kemudian foto. Foto ya biasa, ini yang resolusinya bagus. Ini adalah perpustakaan foto stok yang dapat Anda gunakan dalam desain Anda, atau Anda juga dapat menggunakan foto Anda sendiri dengan mengunggahnya, tapi di bagian unggah. Tapi kalau misalnya di foto ini tuh gratis biasanya, tapi tergantung juga, kalau yang pro pilihannya lebih banyak, yang tidak pro pilihannya lebih sedikit. Kemudian video. Canva menyediakan perpustakaan video stok yang dapat Anda gunakan, atau Anda dapat mengunggah file video Anda sendiri. Jadi, di video ini Bapak dan Ibu juga bisa pilih nih, kayak video-video misal anak kecil minum air putih gitu. Nanti juga akan muncul video-video tersebut. Tapi video di sini tuh biasanya durasinya tidak panjang, videonya tuh durasinya singkat-singkat saja gitu. Kemudian audio, fitur ini memungkinkan Anda untuk merekam atau mengunggah file audio yang dapat dimasukkan ke dalam desain, seperti untuk membuat presentasi multimedia. Kemudian ada charts. Charts adalah alat untuk membuat berbagai jenis grafik dan diagram, seperti grafik batang, pie chart, atau grafik garis yang dapat memperjelas visualisasi data dalam desain Anda. Ini bagian chart. Ini bedanya tuh sudah jelas, sudah pasti ikonnya. Kalau misal chart yang tadi, bagian chart sendiri tadi itu lebih kompleks. Biasanya kita lebih ke analitik secara data gitu, kita masukin data di sana. Kalau ini lebih gampang yang di elemen ini. Kemudian stiker, itu stiker adalah elemen atau ilustrasi lucu yang dapat
Bapak Ibu terapkan ke dalam desain untuk memberikan sentuhan yang menarik dan unik. Nah, stiker-stiker ini biasanya tuh eh, ada kayak ilustrasi-ilustrasi gitu. Kebanyakan ilustrasi sih. Kalau frame, ini di bagian frame ini adalah bingkai atau pola yang Anda gunakan untuk membingkai elemen dalam desain seperti foto atau teks. Nah, menariknya adalah kalau misal Bapak Ibu pilih ini, yang frame ini, nanti Bapak Ibu bisa pilih misal segitiga gitu kan. Terus habis itu segitiganya dipilih, kemudian Bapak Ibu nanti pilih foto juga. Nah, nanti di drag foto itu ditekan gitu, pakai kursor ditekan, terus dimasukkan ke segitiga tadi. Jadi nanti fotonya berbentuk segitiga gitu. Jadi kalau yang bentuknya apa nanti ada frame atau grids itu sama perlakuannya. Jadi kita bisa mengupload, kita bisa membentuk foto-foto tadi ke dalam frame ini. Jadi fungsinya sama sebenarnya untuk memberikan bingkai gitu. Grids adalah garis bantu atau kisi-kisi yang membantu Anda mengatur dan memposisikan elemen dalam desain dengan lebih tepat dan teksturnya khususnya foto atau video. Video juga bisa. Collection atau koleksi. Collection adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mencari elemen desain favorit Anda dengan mudah dan terkelompokkan. Nah, di sini nanti biasanya tuh sudah terkelompokkan tadi Bapak Ibu tinggal milih aja nih kalau misal oh mau bagian apa ya, saya mau stiker-stiker tentang farming gitu, tentang apa berkebun. Nanti pilih aja, nanti cari aja di sini yang berkebun tuh di mana. Nanti biasanya dia sudah apa memberikan ilustrasi-ilustrasi untuk berkebun gitu. Jadi memang di elemen ini Bapak dan Ibu harus berlatih, makin sering berlatih, makin sering explore, makin jago nanti bikin desain. Kemudian teks. Pada bagian teks Anda dapat menambahkan kotak teks, kemudian tuliskan teks yang Anda inginkan. Ini klik aja di bagian teks, nanti akan muncul apa namanya kotak gitu dan kita bisa memasuk gitu Microsoft Words itu juga sama di Canva. Anda juga dapat mengunggah font yang belum ada melalui kolom pilihan teks di bagian atas. Halo, maaf tadi saya ke kick. Tadi udah sampai mana ya? Oke, kita ke bagian teks ya. Jadi di bagian teks itu nanti akan muncul kalau misal Bapak Ibu mau edit sesuatu, nanti ada semacam pengaturan teks di sana kita bisa mengatur font tersebut, termasuk kita juga bisa mengunggah font seperti yang tadi saya sampaikan. Supaya lebih rapi, yuk rapikan dokumen yang telah diunggah. Caranya Anda masuk ke dashboard project atau proyek, kemudian pada kategori folder pilih buat folder baru. Nah, nanti di situ akan ada apa namanya kategori-kategori sesuai yang Bapak Ibu mau gitu. Kategorikan dokumen Anda sesuai dengan folder yang Anda inginkan. Kemudian ini adalah langkah terakhir cara membagikan dan mengunggah dokumen. Bagikan dengan tim Anda. Jadi Anda tuh bisa membagikan pekerjaannya dengan tim Anda. Sehingga nanti tim Anda bisa membantu mengeditkan Canva Anda. Mengeditkan mungkin desainnya atau mengeditkan teksnya. Seperti itu. Nanti Anda tinggal share linknya aja. Bagaimana caranya? Anda bisa eh, masuk nanti, nanti kita ada contohnya. Jadi Anda nanti bisa masuk ke bagian eh, kan, itu Anda cari
Kemudian copy linknya dan bagikan ke tim Bapak dan Ibu. Itu untuk membagikan ke tim Anda. Tapi bisa juga bagikan ke publik. Kalau bagikan ke publik, Anda harus hati-hati. Karena apa? Anda harus mengubah. Jadi perbedaannya apa? Membagikan tim dan membagikan ke publik. Kalau ke tim kan timnya bisa ngedit. Kalau ke publik jangan sampai publik juga bisa ngikutan edit. Nanti takutnya desain Bapak Ibu jadi rusak gitu. Diedit sama mungkin kita nggak tahu siapa ya. Jadi kalau bagikan ke publik ini nanti di bagian kolaborator linknya itu Bapak Ibu bisa pilih yang hanya Anda yang dapat edit. Kemudian bagikan link di sosial media atau dimanapun. Kemudian itu dengan di bagian yang sama yaitu di kolom share atau dibagikan, Bapak Ibu dapat menemukan pilihan unduh. Nah, kemudian bisa mengunduh karya Bapak Ibu sesuai format yang diinginkan. Nanti ada formatnya itu PDF, ada yang kalau gambar tuh bisa PNG, ada formatnya presentasi, PPTX, ada formatnya dokumen. Itu macam-macam tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Cara mempresentasikan karya Anda. Kalau tadi kan dibagikan, kalau ini mempresentasikan. Seperti sama ini yang saya lakuin sekarang. Ini saya sekarang sedang mempresentasikan presentasi saya melalui Canva. Cara mempresentasikannya, Anda dapat menambahkan catatan, mengatur durasi, mengatur timer sebelum Anda mempresentasikan karya Anda. Jadi nanti ada pilihan opsi di mana Anda dapat memasukkan catatan atau komen di karya Anda. Kemudian nanti bisa dipresentasikan. Jika Anda rasa tidak membutuhkan pengaturan timer atau catatan tadi, Anda bisa langsung mempresentasikan dengan cara menekan tombol dua panah di bagian bawah, cari tulisan presentasikan secara penuh atau present full screen. Nanti contohnya seperti ini. Yuk buat konten di Canva. Jadi kita saat ini akan masuk ke breakout room session, di mana nanti saya akan kasih waktu mungkin 15 menit pertama untuk Bapak Ibu explore dulu ya. Explore dulu yang belum punya Canva, bisa mulai buka Canva. Kemudian yang belum download Canva di handphone, bisa download dulu Canva di handphone. Atau yang perlu bantuan temennya nanti di breakout room, bisa satu-satu breakout room, ada salah satu yang bisa share screen ya. Share screen Canva itu nanti seperti apa. Kemudian setelah 15 menit pertama sudah melakukan ekspresi Canva, kemudian kita lanjutkan dengan konten yang kemarin yang sudah dibuat. Kalau bikin poster ya berarti bikin poster. Kalau bikin dokumen seperti artikel, ya bikin artikel. Nah, artikel ini nanti bisa terserah formatnya. Bisa dalam bentuk presentasi kah, atau bisa bentuk dalam report, atau bisa dalam bentuk dokumen. Itu bisa nanti pilih sesuai yang bisa Bapak supaya tidak berlama-lama. 15 menit pertama untuk eksplorasi ya, Bapak Ibu bisa saling membantu karena ini teamwork. Jadi setiap kelompok setidaknya satu yang bisa share screen Canva. 15 menit pertama jangan ngerjain tugas dulu. 15 menit pertama harus explore dulu tentang Canva. Nanti ada satu temen yang leader yang sudah pernah menggunakan Canva, bisa dibantu teman-temannya untuk mengenal dulu Canva itu seperti apa. Jadi nanti saya dan mungkin Bli Wisnu juga akan masuk ke berbeda grup. Jadi nanti
saya akan bolak-balik mungkin ke grup 1, ke grup 2 saya bisa mungkin standby juga di sana. Teman-teman kalau ada pertanyaan, di Wisnu apakah bisa membantu saya untuk breakout room? Halo. Halo, ini udah kesimpan kan ya? Nggak apa-apa kan di Udah, close? biasanya biasanya nanti langsung kesimpan. Udah berkumpul semuanya di sini karena waktunya sudah jam 9 ya. Jadi teman-teman pasti udah pada Wah, teman-teman udah pada capek, udah pada atau lapar. Apa? Iya, mau makan malam. Jadi sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak atau apa yang tadi kesulitan selama pakai Canva? Ada kesulitan nggak? aman sih Kak, aman. Aman. Kelompok 1 ada kesulitan. Aman. Mana ya kelompok 1 ya? Kami. Oh ya, kelompok 1 Bu Ella. Ya. Di Tadi kelompok cara upload itu saja. Untuk apa tempel itu apa satu. Nanti foto ya. nanti Bu Ella download ya di handphone. Oh ya, Sama siap. sama Bu Rumi juga download di handphone. Lebih gampang kok di handphone. Ya, tadi sudah di handphone itu yang bisa. Mm-mm. Di Nah, handphone lebih gampang daripada ya, di laptop. Nanti ya, sambil bikin-bikin ya, apa menghias untuk story atau untuk foto itu bisa. Nah, ya. PR-nya PR-nya itu kita bisa lanjutkan besok. Pertemuan selanjutnya kita akan breakout room session lagi. Pertemuan selanjutnya kan kita jadwalnya itu kita akan belajar Canva untuk sosial media. Kebetulan banget memang kita sudah buat untuk sosial media, tapi saya akan jelaskan lebih lanjut detailnya. Kita akan, Mohon izin bertanya, Kak. iya, boleh. Nanti jika jaringan saya sudah kembali stabil, apakah boleh saya nanti mencoba, Kak ya? Boleh banget. Nanti boleh dicoba. Nah, ini PR-nya, PR semuanya PR-nya itu explore Canva. Jadi minggu depan waktu saya nanya, ada pertanyaan nggak? Harus ada pertanyaan. PR-nya adalah pakai Canva, kemudian bikin pertanyaan. Karena kalau misal nggak ada pertanyaan, berarti belum dipakai Canva-nya. Jadi Baik, Kak. PR-nya explore Canva, kemudian bertanya. Siapkan pertanyaan. Nanti saya akan buka pertanyaan dan semua harus bertanya. Kesulitannya apa pas menggunakan Canva? Gitu. Oke? Siap semuanya? Siap. Siap, Kak. Jadi Siap, siap Mbak. terima kasih Terima hari kasih, ini. Kak. Terima kasih hari ini sudah belajar bersama. Besok kita pertemuan selanjutnya kita belajar lagi, kita explore lagi Canva sampai semuanya sudah familiar dengan apa ya fungsi Canva dan juga familiar udah bisa bikin sendiri. Gitu. Oke, jadi terima kasih banyak sudah datang di sesi ini. Jangan lupa sharing-sharing juga ke teman-temannya atau explore di rumah, siapkan pertanyaan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Terima kasih. Selamat malam. selamat malam.